Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Al-Fitrah yang saya muliakan, khususnya para orang tuaku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini sampai kepada waktunya untuk pengajian rutin di masjid kita, masjid yang megah ya. Sudah untuk yang keberapa kalinya di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sitina jaki mapaka raja syukur seserajan nopong Allah Ta'ala nasaba angka mufi nawire pong Allah Ta'ala kesempatan. Bukan basa-basi, tapi memang kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak Bapak Ibu orang-orang yang mau melakukan seperti ibadah yang kita lakukan. Ni gayaro tongkai masa sekali, yaitu utamanya orang-orang yang ada di alam barzakh. Mereka sampai di akhirat mengatakan, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami mau beramal saleh. Di ayat yang lainnya, hatta idza jaa ahadahumul maut, gangkan nasopong Allah Ta'ala nareko idapi niya sengama tengir sesena. Qala rabbirji'un, millau ni ko pong Allah Ta'ala, puang parewa kak paimang. Mau ke mana? La'alli amalu salihan fima tarakt. Melok kak jama ini sininna amalak salih amalak decengi yang kai pura tinggalkan deu jamai. Berdasarkan ayat ini, ternyata ada orang yang masa sekali begitu banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, ma min ahadin yamutu illa wan nadim, atau kamakal. Dia itu gagal tahu nasa nabitas tomat itu dia nama sesekali mana. Ketika mereka minta pada Allah millawi kupung Allah Ta'ala seperti dalam ayat tadi, rabbirji'un, puang parewa ka la'alli a'malu salihan fima tarak, ia kota parewa ka kasih kak kesempatan lagi, la'alli a'malu salihan, melok nak maka malak saleh, fima taraktu, yang sudah saya tinggalkan, yang sudah saya tidak lakukan dulu. Nabali wikupung Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah, dijawab di dalam Al-Quran itu satu ayat dijawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maka ada Allah Ta'ala de, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah ucapan yang mereka ucapkan, maksudnya ucapan sia-sia. Wa mi waraihim, di belakang mereka nareko pura ni mate, barzakhun ila yaumi yub'atsun, mereka akan disimpan di alam barzakh, alam pallawangan antara lino si bawah akhirat. Pak Quraisy siap mengatakan di alam barzakh orang bisa melihat ke akhirat dan bisa melihat kembali ke dunia. Ila yaumi yub'atsun, onro kutu ila yaumi yub'atsun, sampai motok ko menrek ko paimang ila yaumi yub'atsun, kalau nanti hari kiamat. Onro kutu, Masya Allah. Maka kita kalau dipikir-pikirkan, direnung-renungkan, maka kita sangat bersyukur. Bangi tahu yang kaki masih ke yobi ke kupung Allah Ta'ala masempajang nasuruh ki pung Allah Ta'ala mapuasa ki, nasuruh ki masake ki,
Suruh ki mengaji ki, suruh ki masikri ki, disuruh ki papu gau deceng kepada terupatolai pegaui. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pak beri kami nam meraja poleri maka taala ya naritu tepat tak yang ada dalam hati ini. Maka mengajak untuk bersyukur, mengulangi apa yang disampaikan Pak Haji tadi, Bapak protokol, bukan basa-basi tapi memang kita harus bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ada orang di sana itu meronta mau kembali. Pak, kasih kau waktu 1 menit. Bahkan mungkin ada yang minta 1 detik. Melo komaga, melo mas syahadat karena waktu hidup belum bersahadat. Kita alhamdulillah yang diminta itu ada. Kesempatan begitu lebar. Masjid di mana-mana. Masjidnya sejuk, masjidnya megah. Kurang apa kita? Ya riolo. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam angka sahabat. Milau ku Nabi ya Rasulullah, melu ka palete bolaku. Mage melu talete. Makanya sakit ini kakiku. Jalan, maklumlah di masa itu tidak ada motor, tidak ada kendaraan, yang ada onta dengan kuda, keledai. Maka dia minta jolok, melo komisa ngapalana. Iya tu tahu nare kolok kemalulisu kemasigi fi kulli khatwatin hasanah wa muhiyat biha sayyi'ah wa rufi'at biha darajah. Lo komisa ngapalana, si dia ka aje dihapus 1 dosamu, diberikan 1 pahala dan diangkat 1 derajat di setiap langkah kakimu. Agak saya rotawe ya kumakun itu boleh ajan top upalete bolaku taruh ni bela supaya mega-mega apalana. Biasa orang ini mau akal-akali bilang ajan teman mamotro di kagak apalang, oh enggak begitu. Allah yang mampu menghitungnya bagaimana caranya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama besar Syekh Sa'rawi, ahli tafsir dari Mesir. Metafi mati tahunna ya roh ahli tafsir, baru bisa dicetak kitab tafsirnya. Onro ompekna ya robokna, ratusan buku dia tulis itu. Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan, angka tu di riwayat narampi ku nabitta iya rotawe narekolele ku pamasena pongala taala angka 2 onrok teribi millau doangangi. Dia bersedih dan berdoa nasabak laisalai, dia bilang 2 tempat. Yang mana itu? Nomor di nasan nabita, tempat amalnya lalu lalang naik. Tak rupanya itu adalah tangep na langi. Rupanya ada pintunya itu, langit yang kita lihat ke atas itu hanya biru di atas, entah di mana itu. Yang jelas langit 7 lapis, masing-masing ada pintunya. Makutane sahabatku Nabi ya Rasul, kenapa puasa Senin? Hari kelahiran saya. Kenapa puasa Kamis? Saya puasa Kamis karena di hari itu amal di store naik, store mingguan. Maka dari Nabi ta upoji narekolai tibi menre amalaku engka kayawa ma puasa. Setiap Kamis naik ini amal kita ini, rekapan 1 minggu dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na poji gerek Nabi ta laitiwi alawana amalana ma puasa lene yawa. Jangan mungkin di sini kita ini pelaksana, terutama ini orang-orang tua aku biasanya itu nalamanat puasa. Bapak Ibu sekalian, nah ini setiap Kamis masuk melewati pintu itu. Nah kalau orang meninggal dunia, ternyata itu pintu dan penghuni pintu itu bertanya, tega niyanu amalak niyanu deni gagal lalu, begitu. Siapa yang terangkan ini? Nabi Muhammad, diceritakan oleh seorang ulama besar ahli tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi. Di luar pengetahuan kita, ternyata amal kita ini hari Kamis di store menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersedih itu langit, menangis itu bisa dimaksud itu pintunya memang, atau yang dimaksud itu adalah penjaga pintunya. Kan setiap Kamis lewat, naisa malaikat maka amalakna yanun TV, amalakna yanun TV. Ketika meninggal dunia dia ini gagah, maka mereka itu menangis mendoakan. Ini iman, bicara iman, tanpa bicara akal. Jadi orang kalau mau magama, akalnya terus dipakai, dia itu gagah.
Karena akannya akal tumpul ketika bicara tentang keimanan seperti ini. Jadi yang pertama akan menangisi dan mendoakan kita itu adalah pintu-pintu tempat amal terlewat. Yang kedua, kata Syekh Al-Syarawi, yang akan menangis itu adalah onros sujudna. Dan onros sujud kami namanya ini kita ini. Ini tehelekna Masjid Al-Fitrah. Kalau ada jamaahnya, dan pasti sudah banyak jamaah yang wafat di sini. Lebih banyak jamaah yang sudah tidak ada. Di setiap masjid itu saya lihat ada orang-orang tertentu yang selalu di sudut kiri, ada yang selalu di sudut kanan, ada yang selalu di tengah sini. Masukkan lagi seperti Masjid Muhammadiyah di sini. Dulu ku hafal itu, di bagian kanan itu ada orang tua. Itu pas saya masuk, dia negaga. Mungkin sudah berangkat ke sana. Nah, ketika mereka itu tidak ada, rupanya tehel ini menangis karena kita dena gaga iyon rota tapalin rota mapakatunale yolono pong Allah Ta'ala. Rupanya ini tehel Pak bukan makhluk mati ini. Dia makhluk pintar yang mengerti siapa dahinya, siapa yang kena dia. Makanya lai sunnah kengkere orang tuaku sudah tahu sebelum saya lahir ini. Magilai sunnah kangi untuk letek ki kupura ki masam paja perlu letek ki masam paja ki letek ki supaya mega sabita kupung Allah Ta'ala mati risuri mondrie ketika Allah butuhkan pasam paja ki iya di masjid mana kau sembahyang? Masjid Al-Fitrah. No bi kupung Allah Ta'ala Masjid Al-Fitrah maju, tidak ada yang susah bagi Allah. Kalau Allah ingin menghadirkan ini masjid, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun narikong kailo na pung Allah Ta'ala sewa-sewa yang pelo ipong Allah Ta'ala makarim kun jadilah Masjid Al-Fitrah maju jamaah tak iya pasti dia akan bilang iya jamaah aku memang pengurusin. Nah, Pak Ibu sekalian, betapa bangganya kita kalau kita diakui oleh alam-alam di sekitar kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi juga digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi sudah memuntahkan isi perutnya, wa qala al insanu ma laha, pada metek mana ni tawe kulinu maka ada kejadian. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya rawatuena sepung Allah Ta'ala tuhaddisu akhbaraha, bumi lino menyampaikan, mak bicarai menyampaikan informasinya. Mak baca ayat ye, surah ye, lepang inabit tamak kutana kusabai. Wahai sahabat, kamu tahu itu maksudnya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan informasinya. Semoga ya, agak betul ya. Allah wa rasuluhu alam. Pong Allah Ta'ala min subhanahu pusurona misseng ya agak betul. Maka dia nabita iya romatur surimondriye, bumi akan dihadirkan untuk menjadi saksi-saksi amal manusia di hadapan Allah. Jadi yang mendukung bahwa benda di sekitar kita ini mak bicara ya Allah Ta'ala Al-Quran, sehingga tidak boleh ada keraguan. Orang di luar Islam pasti ragu, pasti tidak percaya karena memang di luar. Tapi kita yang di dalam ragu kepada ini, kafirlah kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya Rasul, tuhaddisu akhbaraha, bumi menyampaikan informasinya. Informasi apa ini? Maka dia Nabi itu benda-benda di sekeliling tak menjadi saksi dengan amal-amal tak. Bukan main kalau masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, aja tak capuri sempaja sunnat tak aku masih aja tak capuri mana sempaja sunnat tak aku masih taruh sesa aku bolata. Jadi tidak disunnahkan dihabiskan di sini. Ya. Makanya kata Sayyidah Aisyah, ya Nabi SAW kalau salat sesudah Jumat, salat ba'diyah sesudah Jumat, 2 rakaat dikerja di masjid, masuk ke dalam rumah 2. Jadi kalau kita tidak mau kerja di rumah tapi sunnah ya langsung 4 di sini. Kecuali kalau mau 2 di sini, pulang kerja 2 di rumah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi biasanya orang dihabiskan memang di sini. Walaupun itu tidak wajib. Jadi 4 sesudah Jumat itu salat sunnahnya. Kalau mau rata-rata juga orang kerjakan 2. Jadi ini akan bicara ini. Ya ku akalah pakai masa tel mak bicara. Sudah ada bukti Bapak.
Engkana bukti. Apa buktinya? Kisah pohon kurma yang menangis na paring kalingay ko pong Allah Ta'ala sakda terrinna pohon kurma di tengah-tengah sahabat. Ceritanya ya biasa Nabi tahu ke Makkah tuh baik sandar atau naik di pohon kurma yang sudah dipotong. Dia pagaga mimbar. Ya kuma ceramai Nabi ta termasuk baca khutbah Al-Quran Nabi sallallahu tentu. Orang bikin mimbar. Tidak cocok ini, tidak ada bikin mimbar. Lete Nabi ta baca khutbah di sini. Sahabat mendengar suara terisak-isak menangis. Ini gatari. Tidak ada orang menangis. Rupanya sumber suara itu adalah pohon kurma nasabak laisalaiku Nabi sallallahu. Tidak mau berhenti, Rasulullah turun ke bawah. Sapu-sapu itu pohon kurma baru berhenti. Dan ditanya, mau kamu mengabdi di sini atau kamu sampai di akhirat? Ternyata itu pohon kurma memilih, biar saya sampai di akhirat. Endrek di kumimbar baru, biar saya berhenti menangis. Nah ini menandakan bahwa nala deceng angka peristiwa itu. Nala deceng angka peristiwa. Sehingga otaknya ini manusia tidak selalu akal mentah dipakai. Di alam agama kita, angkana riwayat contoh maka yang kita bangga benda mati rupanya itu hidup. Termasuk pernah kadal dalam Sahih Bukhari, mas syahadat dengan pasih yolona nabita. Kadal, apa bahasa aku gina kadal? Kadal yang biru biasa lewat. Bocil ini? Iya. Pernah didengar oleh sahabat, dia bersahadat lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada di kitab Sahih Bukhari. Orang kalau bukan iman dipakai, manengka memang karena kita pakai akal tak, tapi ini riwayat yang sahih. Makanan pernah didengar zikirnya, termasuk kata Rasulullah, terima matu ya. Ya kau ini mana orang-orang tuaku dan saya pergi, terima nang ya. Dia negara kesianu, nasabah iya rolin roy ku tatap kondo sujue. Iya natuka posisi kami nasi cawekan antara atas di bawah puang. Akrabu ma yakunu baini wa baina abdi wa huwa sajidun atau kama qala. Hadis qudsi, maka dia Allah Taala, akrabu ma yakunu baini wa baina abdi, ondo kami nasi cawekan lada ka atakku na sepung Allah Taala wa huwa sajidun nariku tatap lin rona mapakatuna ali yolok. Misalnya Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar ditampilkan gambar. Satu hari mau ditampilkan gambar. Lo kaki kupasai. Lo kaki gue galungi. Kan pekerjaan halal. Baguslah kita gembira. Tapi yang paling nikmat kita lihat nanti. Narekong kauluta tatapako ondros suju emapakatunu alio alio pengaruh. Inilah posisi paling nikmat nanti dilihat oleh manusia, melihat dirinya sendiri gambarnya waktu hidup. Karena nasepung Allah Ta'ala posisi kami nasi cawe kelak dekat atakku yang itu naik posujud mapakatuna ale yolok. Dan itu hadis qudsi Bapak Ibu. Saya hafal hadis itu di pesantren saya waktu di DDI, ditulis oleh guru itu di depan di sini, akrabu ma yakunu baini wa baina abdi wa huwa sajid. Sehingga saya hafal sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, jadi ini masjid akan menjadi sabit tak matu ya. Iri tamak bengu-bengu ini masjid ya. Dena kedo, dena kena joka, tulimon roy, tapi dia akan bisa dihadirkan untuk mak bicara ya Allah Allah Taala. Jangan kita bilang, oh masa sudah surah Az-Zalzalah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga agama Tuhanna kami tidak tahu ya Rasul, maka dari Nabi itu artinya bahwa bumi nanti akan menjadi saksi dengan apa yang kamu kerjakan. Di surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya Rasul sukyam nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulutnya, wa tukallimuna aydihim, yang bicara melapor ke saya kata Allah adalah tangannya, wa tashhadu arjuluhum, kemudian mapatung ngajena menjadi saksi. Ini heran juga, ini bisa kita perintah sekarang ini mau menganggap apa saja mau ini mau. Rupanya ini di dunia ini bisa kita perintah, di akhirat nanti sudah tidak bisa kita perintah.
Karena mulut kita ditutup, yang bicara kepada Allah melapor. Iya, tolong puang. Malam apa ini? Malam Minggu, malam Ahad. Engkau ya, Bapak, aku masih Alfitrah. Begitu. Dia pintar ini melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi saksi tubuh kita sendiri dan benda-benda di sekitar. Kerikil-kerikil dari sini ke rumah akan menjadi saksi. Maka kata Rasulullah, ada aja tacapuri sampaja sunat tak aku masih gie. Taruangi sesa aku bulata. Jadi malam ini di kamar ini, malam berikutnya di kamar sana, di sini, asal jangan di WC. Bapak Ibu sekalian, Rio pad idik matu, Rio tak rumatu, narik kulai pitangi kupung Allah Ta'ala, ditarik kembali gambar kita waktu hidup. Ternyata kita banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat itu ya karena dia tidak punya nafsu, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melanggar. Ya kau suruh sujud betul. Dia kena tidak pernah bangkit. Dan itu sudah dipersaksikan di perlaipitangi kuna bita waktu nama merah aja. Engkau malaikat sujud materu. Engkau malaikat rokok materu. Engkau malaikat tato materu. Engkau malaikat tuda materu. Jadi ini salat kita dengan model berdiri, rokok, sujud, duduk. Itu adalah model-model ibadah malaikat yang digabung menjadi ibadah kita. Sehingga gerakan salat itu tania Nabi tak karangi, tapi itu disampaikan oleh malaikat Jibril melalui informasi dari Allah. Kasih begini cara tak masam panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keikhlasan kita semua menjadikan amal-amal kita ini menjadi satu kebahagiaan materi sesuai dengan Allah Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis, al-masya'ina fi dhulmi ilal masajid lahumul busyra bin nuri tam yaumil qiyamah. Riolo, ini kan dulu orang jalan ke masjid itu bergelap-gelapan. Termasuk saya ku kampungku, dia gagal listrik, oko Madura, tempat saya lahir. Dia gagal listrik. Eko membani petang apa aku leleng, tidak ada listrik. Alhamdulillah kalau kita di sini tidak. Ini masa lalu juga sama. Maka di sini ada hadis dari Abu Hurairah. Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid, basyaral masya'ina fi dhulil malas bin nurit tami yaumal qiyamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembirakanlah al masya'ina ilal fi dhulmi ilal masajid, orang-orang yang menuju masjid main bergelap-gelapan. Apa balasannya? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Entah kita balasan apa bagi kita ini yang jalan ke masjid, rupanya narengi pung Allah Ta'ala tajang. Di hadis yang lainnya, maka dari Nabi sallallahu, innallaha la yudhi'u lil ladzina yataqallaluna ilal masajid fi dhulmi binurin sati'in yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyinari orang-orang yang jalan ke masjid di kegelapan binurin sati'in, dengan cahaya yang memancar yaumal qiyamati, pada hari kemudian. Hadis sahih. Menurut Syekh Albani ini adalah hadis sahih. Ya. Bersyukurlah karena kita mundar-mandir ke masjid, dan ini jamaah tetap. Cuma anak cucu perlu dibawa. Anak cucu mau dibawa Bapak Ibu sekalian. Marukai, taruh ni maruka sambil kita kasih tahu pajamu tu matu. Ya, karena ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cucunya Hasan Husain masjid. Seandainya memang tidak boleh, maka Rasulullah tidak akan bawa. Gangkan nang kasih di batu masam pajangin nabita, mai talak ada sujud. Apa yang terjadi ini belakang ini orang? Mai talak ada nabita. Dikira terjadi apa? Ternyata setelah selesai salat, maka dia nabita tak dampeng enggak, meta ka nak sujud, engkau pokok 2 mendek ke. Kulakaku. Jadi dengan dalil itu
Anak-anak diajar sejak anak-anak untuk datang ke masjid. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kehadisan. Idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu. Nah, jadi ini disunnahkan. Nareko mak jenne ki nasan nabitta fa ahsana wudu'ahu, kemudian napa kasingi batena mak jenne okkobolana. Jadi yang sunnah itu beruduk di rumah. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia masuk ke masjid, la yanza'uhu illa salati, kecuali tidak ada yang mendorong ke masjid kecuali ingin salat. Lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayyi'ah, maka langkah kaki kirinya menghapus dosa dan diberikan satu kebaikan. Hatta yadkhulal masjidah, kangkan apa aja matu dihitung ketika dia sudah masuk ke masjid. Dan salat paling berat kata Rasulullah adalah salat Isya dan subuh. Lau ya'lamun nasu ma fil atama was subh la tauhuma walau habwa. Coba naisengi apalan na yarutawe tomakutue ku masempajang, yaitu sembahyang Isya dan sembahyang subuh, la tauhuma walau habwa. Namo makalolo ipole bolana pasti katoi. Jadi yaro coba lay pitangi ku pung Allah Ta'ala apalan na yato kayo ku masigi. Tapi dia nak pitangi. Kapan kelihatan? Nanti ini dalam kubur. Makanya saya bilang, engkau itu teridara ke dalam kubur itu mau naik, karena dia palanya betapa banyak dikasih kepada orang yang selalu ke masjid dan dia tidak datang. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam coba nana pitangi, naisengi, nasabak na pitangi kupung Allah Ta'ala apalan na yasengi sampai yang Isya sampai subuh, la tauhuma walau habwa. Namo makalolo ipole bolana ibaratna dia non letatonge, maka dia akan merangkak pergi ke masjid karena tidak bisa berdiri. Sayang tidak ditahu. Oleh karena itu akan menjadi bahan penyesalan semua bagi orang yang tidak pernah mengindahkan. Dek metona katai, dek metona niakangi. Kita tidak mengatakan Bapak Ibu bahwa ini salat berjamaah wajib. Kita tidak mengatakan itu. Karena ulama bersepakat bahwa salat berjamaah itu tidak wajib, tapi hampir wajib. Tetapi orang yang betul-betul memikirkannya, biar tidak diwajibkan, rugi kalau tidak pergi, kan seperti itu. Barang ada pengumuman dari panitia Masjid Al-Fitrah, besok akan dibagikan kepada orang yang salat duhur berjamaah, akan dibagikan gula 1 kintal per orang. Umumkan, biar saya dari Marwangin datang. Coba mikir, baru beras 1 kintal ini. Iya ini pahala salat subuh dan Isya Nabi Tamakada namu makalolo pastingkai. Alhamdulillah kita adalah jamaah tetap yang berada di sini. Ini masjid sudah sangat indah. Ya, saya masih ingat sebelum diubah. Ya, di sini alhamdulillahirabbil alamin. Yang termasuk orang yang harus bersyukur adalah Bapak Ibu yang menjadi pengurusnya ini masjid. Oh, bukan amal sederhana itu. Saya kayaknya pernah menyampaikan di mimbar ini, ada hadis di buku di sini, di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Tama kare Nabi to masigi. Kemudian engkau makundai nasapa aku Nabi ta. Pernah saya sampaikan di mimbar ini. Engkau makundai nasapa aku Nabi ta. Sallallahu. Tega nih Rohan, ini anu katanya perempuan berkulit hitam, Badui. Sahabat mengatakan, dia enggak sudah wafat. Ini seakan-akan ini sahabat Nabi merendahkannya. Di luar dugaan sahabat, maka dia minta bagi dia mau pedangan. Mana kuburannya? Mana kuburannya? Diantarlah Rasulullah pergi ke kuburan. Wa shalla 'alaiha, dan Rasulullah bersalat atau mendoakan mereka. Agar nasanabita penghuni kuburan waktu itu, penghuni kuburan di sini mapat tamana ki burukna. Tapi mereka sekarang sudah terang karena saya doakan. Wah, ini gero, tukang sapu masjid.
tukang sapu masjid. Mereka kasihan mungkin tidak digaji pun berapa. Sosok kasihan. Di sini ini laki-laki perempuan. Perempuannya. Ada hadisnya ini Sahih Bukhari. Lai sappa iki buruk naku nabita. Sosok. Dianggap remeh oleh sahabat karena zamannya meringan. Hanya tukang sapu dibilang. Ternyata lai sappa ku nabita. Tegi kuburuna sana diantar. Wa shalla 'alaiha, dan Rasulullah salat di sana. Dan Rasulullah ada katakannya, saya lihat tadi sebelum berangkat sini saya baca hadisnya. Rasulullah mendoakan isi kuburan yang ada di kelompok kuburan di situ. Kata Rasulullah, sekarang sudah bercahaya ini kuburan di sini, saya doakan. Nah, kalau tukang sapu masjid saja dicari oleh Nabi SAW, bagaimana yang tugasnya lebih berat? Bagaimana yang tugasnya lebih berat? Muazzin, berat itu Bapak. Sedikit-sedikit, lihat jam. CDP. Ya kalau pergi ke pasar selalu lihat jam. Melok nih batau. Nah, begitu pemikiran. Itu pekerjaan berat. Lebih berat lagi imam. Tidak mudah itu. Saya sering cerita, sudah ketemu beberapa kali dengan kamera ini, saya menceritakan. Pak Muslimin Bando, Bupati Endrekang mengangkat TAK, tenaga ahli keagamaan. Jadi ada berapa puluh ratus diangkat oleh Pak Muslimin Bando itu Pak Bupati, digaji, gajinya ya dekat-dekat ke gaji PNS per bulan. Kebetulan yang suruh menyeleksi itu tim. Di antara tim itu saya yang ngetes ini, yang akan jadi imam. Kerjanya imam, baca khutbah, mengajar majelis taklim. Itu kerja pokoknya. Digaji sama pemerintah daerah. Yang suruh mengetes satu di antaranya adalah saya. Jadi lopodangi teman-teman di pesantren. Daftar ki Ustaz. Daftar ki. Kenapa? Saya yang tes. Betuan nah. Insya Allah diterima. Ya kan? Akan podang nggak sebagian itu. Saya tidak mampu Pak Ustaz. Kenapa? Pekerjaan berat. Kalau isya maghrib subuh oke lah. Tapi asar, duhur, 5 waktu saya harus jadi imam. Tidak mampu saya biar digaji banyak begitu. Tidak mampu Kak. Bayangkan. Tanah tuh. Termasuk yang berat tugasnya di sini adalah ketua panitia dan bendahara. Bendahara pusing. Seandainya banyak gajinya pusing, nggak masalah. Nah ini uang dihitung itu. Bahkan ada orang yang tidak digaji. Menjadi berharap pasti. Tugas berat. Baru ini ketua nanti selalu dikritik. Dia kenapa Pak? Wah ini kenapa begini? Baru ya Pak kritik biasanya sedikit sumbangan. Pekerjaan berat. Nah, berdasarkan riwayat ini, tukang sapu masjid saja laisappa ikun nabita. Apalagi yang punya tugas lebih dari itu, ketua panitia, bendahara, sekretaris, imam, muazzin. Bukan pekerjaan mudah. Rutinnya itu susah. Rutin itu susah. Oleh karena itu semua harus disyukuri. Insya Allah rasa itu mengurusi ini. Ini bagian dari jihad, memperjuangkan agama Allah. Disiapkanlah. Bagaimana kita pengajian? Karena ini bangunan sudah selesai. Tinggal pembangunan jamaahnya. Mengajari jamaah di majelis taklimkan. Ini adalah bagian dari pekerjaan berat daripada para pengurus sekalian. Tapi berdasarkan riwayat itu, tukang sapu lagi lah sampai ikut nabita. Berikutnya, hadis juga yang selalu saya sampaikan. Saya mengambil hadis itu di kitab tafsir Kementerian Agama. Maka dari Nabi SAW, man asraja sirajan fi masjidin, siapa yang memberikan lampu di masjid. Siraj itu kan lampu pakai api, Pak Jenang pelita. Maka dari Nabi man asraja sirajan fi masjidin lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu ma dama fil masjid dawuhu. Selama lampu itu lay pakai mopi ku masjid untuk menerangi masjid,
Maka malaikat termasuk malaikat pengusung ars yastaghfiruna lahu, selalu beristighfar min lauk dan pengengi untuk yang punya lampu itu. Selama menyala, waktunya selama dipakai. Nah, kalau lampu yang murah-murah didoakan untuk diampuni dosanya oleh malaikat, bagaimana dengan yang membawa ke masjid yang lebih mahal dari lampu? Bawa semen sekian sak, bawa tehel sekian dos, bawa besi sekian lembar, maka mereka itu adalah pasti orang-orang yang didoakan. Siapa mereka itu? Ya kita Pak. Karena kalau kutanya siapa yang beli lampu ini, nah ada kan orangnya, maka yang beli itu adalah uang masjid. Siapa yang punya masjid? Di mana tuh? Maka yakinlah bahwa kita memang harus banyak bersyukur, karena kita termasuk orang yang banyak dana tak masuk di masjid, pusing mengurusi masjid, dan selalu menjadi jamaahnya masjid. Maka tugas kita adalah, semoga Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 menit, iya, masih ada 3 menit. Jadi kita tinggal bersyukur saja, dipertahankan. Apa yang perlu dijaga? Keikhlasan. Itu yang susah, keikhlasan. Jaga, jangan sampai, karena marutu mana tuh? Kalau sudah bukan tadinya karena Allah, marutu mana? Mudah-mudahan, insya Allah kita tidak akan dikalahkan oleh nafsu dan setan untuk meruntuhkan amal kita. Dijaga terus. Nah, itaki Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iya tu pancaji rupa tahu nasa Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wisengi bicara atinna. Jadi untuk siapa kita mengabdi kepada masjid ini, Allah tahu. Jangan lalu kepada selain Allah. Maka kepada Allah lah kita. Satu hadis sebagai penutup ceramah ini. Agana sabita sabatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Angka pitu rupa tahu akan dipayungi oleh Allah di padang mahsyar di saat matahari mendekat. Orang kepanasan akan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari yang 7 itu adalah rajuluhun kalbuhu muallakun bil masajid. Orang yang hatinya engke tak gatuk ke masjid. Ni kana segi hatinya yang tergantung ke masjid. Jamaahnya yang selalu mau datang ke masjid. Hatinya tergantung di masjid, selalu mau salat ke masjid waktu-waktu sempaja. Dan yang lebih tergantung hatinya adalah para pengurus, karena di samping dia salat, dia memikirkan ini pengelolaan ini masjid. Orang yang tergantung hatinya di masjid akan dipayungi di padang mahsyar. Padang mahsyar nanti, nah, menurut buku yang saya bacakan anak-anak di pesantren, matahari akan didekatkan ke kepala, taliwa pelana, bikadri mil, sekitar 1 kilo dari kepala. Riwayat yang lainnya mengatakan bikadri shibr, jarak 1 jengkal dari kepala. Wallahu alam yang mana, yang jelas dua-duanya riwayatnya ada. Mudah-mudahanlah kita runtuki Rio Nania Pemasaina Allah Ta'ala. Amin Bapak Ibu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya siaran ulang dan materi yang saya sampaikan ini sudah diketahui oleh orang-orang tuaku sebelum saya lahir. Terima kasih dan mohon maaf panitia. Mohon maaf nanti di belakang saya tidak sempat kumpul-kumpul sesudahnya karena saya ada acara di masjid Simae habis salat Isya. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.